Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke teman-teman semua, ini saya lagi buat donat buat pesanan salah satu subscriber saya, colek Mbak Yenti ya, Mbak Yenti Rusli. Dia di Jakarta Pusat, di Kampung Rawa Tengah. Tonton terus videonya, jangan di skip ya teman-teman, karena di akhir video ada sesuatu yang mengejutkan atau menakjubkan ya teman-teman. Semoga ini video bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan bagi teman-teman semoga juga bisa terinspirasi dari video ini. Ini pesanannya request salah satu resep yang ada di video saya, dan teman-teman bisa cek kolom deskripsi untuk resepnya ya. Saya tulis semua di situ. Maksudnya saya cantumkan link di kolom deskripsi ya untuk cek resep yang ada di video ini. Karena saya tidak sempat mengambil gambar atau saya tidak sempat merekod ya teman-teman pada saat bikin adonan, karena memang kondisi saya lagi repot banget. Jadi pesanannya lumayan banyak, dan hari itu memang bener-bener lagi repot banget ya teman-teman. Jadi ini pesanannya dari hari Jumat kemarin dan baru terkirim di hari Selasa ya teman-teman. Karena memang saya selain terima pesanan juga memang saya berdagang. Setiap harinya saya dagang ya di pinggir jalan. Dan ini salah satu dagangan saya, dagangan utama saya donat. Kemudian ada juga risol mayo, ada juga pisang kremes, ada risol sayur. Jadi memang kondisinya repot banget ya, semuanya saya kerjain sendiri. Saya bikin dagangan, selesai bikin dagangan kemudian saya pergi berjualan, dan juga saya ngonten, saya ngedit sendiri, semuanya sendiri ya teman-teman. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semoga selalu lancar ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang mau merilis usaha, semoga dimudahkan dan dilancarkan, diberkahi rezekinya ya, dan semoga diberikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan semoga juga apa semua yang kita lakukan adalah bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting ya teman-teman. Jadi video ini saya buat khususnya untuk Mbak Yenti Rusli dan juga untuk teman-teman semuanya. Dan saya juga sekedar sharing ya buat teman-teman. Mungkin di antara teman-teman yang sama-sama penjual donat seperti saya, mungkin ada pesanan dari jarak jauh atau pengiriman jarak jauh. Jadi pengalaman ya teman-teman untuk cara pengemasannya, cara pengirimannya gitu, karena ini memang rentan penyok ya, karena donatnya ini memang empuk banget. Lalu kalau kita simpan di freezer, dia cepat kembali ke suhu ruang ya setelah dikeluarkan dari freezer. Jadi kalau untuk pengiriman jarak jauh, pengemasannya tuh harus benar-benar yang aman gitu ya. Saya berdomisili di Bekasi, dan saya juga memang sering ya pengiriman untuk ke daerah Jakarta. Pengalaman ya selama ini atau sejauh ini aman-aman saja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini donat pesanannya sudah jadi, dan ini hasilnya lumayan cantik-cantik ya. Dan untuk pengiriman jarak jauh biasanya saya dibekukan dulu ya teman-teman. Nah setelah selesai digoreng gini, jadi biarkan dingin dulu, benar-benar dingin ya, jangan masih hangat-hangat gitu ya. Kemudian setelah benar-benar dingin ini dibekukan dulu selama 2-3 jam, dan ini sudah saya bekukan ya. Jadi kondisinya sudah beku, setengah beku ya, nggak beku banget, karena ini saya bekukan cuma 3 jam saja. Kemudian setelah setengah beku gini, lalu kita kemas dalam plastik. Nah seperti ini. Nah untuk empuk dan lembutnya, lebih awet tahan lama teman-teman, sebelum dikemas ke dalam plastik besar. Jadi teman-teman bisa kemas dulu ke dalam plastik satuan, jadi masing-masing donatnya itu dimasukkan plastik ya. Kemudian kita kemas lagi dalam plastik besar seperti ini. Itu lebih awet dan tahan lama ya teman-teman. Empuk dan lembutnya maksudnya awet dan tahan lama.
Tapi tentunya akan menambah budget atau nambah cost ya teman-teman. Nah, ini disesuaikan saja dengan permintaan customer ya. Nah, kemudian setelah selesai kita susun, lalu kita lipat plastik bagian atasnya. Teman-teman bisa gunakan lakban atau isolasi ya, seperti yang saya pakai ini. Atau teman-teman jika punya alat perekat atau vakum press ya teman-teman, nah itu lebih cantik lagi ya pengemasannya. Dan ini hanya saja saya gunakan isolasi saja. Sebenarnya sih ada untuk perekat yang menggunakan press itu ya, vakum juga ada, cuman vakumnya agak rusak gitu, jadi tidak bisa mengelem gitu ya, hanya bisa menyedot udara saja. Dan untuk press yang untuk perekatnya ada, tapi saya malas ngeluarin ya teman-teman, jadi saya gunakan ini aja, isolasi yang lebih gampang. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman. Ini udah setengah beku ya, jadi ketika disusun atau dikemas dalam plastik jadi tidak penyot ya. Kemudian setelah ini kita masukkan ke dalam freezer supaya lebih beku lagi. Ini bisa semalaman ataupun bisa kita stok di freezer ya, untuk stok makanan berhari-hari ya. Dan ini tahan sampai 1 bulan juga tahan ya teman-teman, asal jangan dibuka-buka. Jadi bukanya ketika kita mau gunakan atau mau kita makan aja. Dan hasilnya tuh masih tetap empuk, lembut, awet ya teman-teman. Apalagi kalau dikemas donatnya dalam bentuk satuan ya. Dan inilah video sesampainya di customer saya. Jadi donatnya agak penyok begini ya teman-teman, karena memang digosen. Jadi mungkin tertindih atau udah kelamaan di suhu ruang ya. Dan ini tuh kena iketan si abangnya ya. Donat cantik menjadi gepeng. Nangis saya ya Allah, jadi begini. Oke, ini pengalaman ya teman-teman untuk pengiriman jarak jauh. Jadi teman-teman bisa lebih cari aman ya untuk pengemasan dan pengirimannya. Nah, padahal donatnya bisa ditopping secantik ini ya teman-teman. Dan ini pesanan lainnya. Donatnya gembul-gembul, dan untuk topping teman-teman bebas aja ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.